Selamat pagi anak-anak. Kita akan belajar firman Tuhan melalui buku renungan pagi anak, Identitas. Hari ini tanggal 8 November, judul renungan kita, Kasih Karunia. Mari kita awali dengan doa. Bapa di surga, kami akan belajar firman Tuhan. Tolong kami supaya kami dapat memahami firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, ayat inti renungan pagi kita hari ini diambil dari kitab Efesus pasal 2 ayat 8 dan 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Dasar kepercayaan ke-13, kaum sisa dan misinya. Proklamasi ini bertepatan dengan pekerjaan penghakiman di surga dan menghasilkan sebuah pekerjaan pertobatan dan reformasi di bumi. Setiap orang percaya dipanggil untuk memiliki sebuah bagian pribadi di dalam kesaksian di seluruh dunia ini. Bayangkan berdiri di hadapan tahta Allah, setiap tindakan Anda akan dihakimi. Setiap tindakanmu, ya, yang satu itu juga. Anda merasa ngeri, mengingat, kemudian Anda melihat lagi. Setiap dosa telah dihapuskan oleh darah Yesus. Yang tersisa hanyalah tindakan kasih dan belas kasihan yang diajarkan untuk Anda lakukan. Yesus melangkah maju. Anakku ini datang kepadaku dengan iman yang rendah hati dan aku berjanji untuk tidak membuangnya. Dia berpegang teguh padaku di masa-masa tergelap, menerima kebenaranku dan belajar memakainya. Ini adalah milikku. Allah Bapa mengangguk dengan anggun dan sebuah foni melambai. Tidak bersalah. Anda tidak dapat berkata-kata. Anda melihat kembali ke catatan dan melihat sesuatu yang tidak akan Anda percayai jika Anda tidak dapat melihatnya dengan mata kepala Anda sendiri. Seiring dengan berlalunya tahun-tahun kehidupan Anda di dalam Kristus, tindakan-tindakan kasih dan belas kasihan semakin sering terjadi, dan bagian yang kosong di mana dosa telah dihapuskan semakin berkurang. Anda merasa bingung? Anda selalu merasa bahwa Anda menjadi semakin buruk. Meskipun setelah Anda memikirkannya, Anda menyadari bahwa setelah beberapa saat kemudian, Anda mulai lupa untuk memikirkan diri Anda sendiri dan tindakan-tindakan Anda. Anda mulai memperhatikan orang lain dan kebutuhan mereka, dan Anda begitu sibuk mencoba untuk mengasihi mereka dan membuat mereka melihat Yesus, sehingga Anda tidak lagi memperhatikan diri Anda sendiri. Terkadang Anda merasa bersalah akan hal itu. Anda tahu bahwa Anda seharusnya bertobat dan memperbaharui diri. Anda merasa lengan yang kuat di bahu Anda meremas dan Anda mendongak ke atas. Yesus tersenyum kepada Anda dan melalui air mata di mata Anda tidak dapat menahan diri untuk tidak tersenyum. Baik sekali perbuatanmu itu, anak yang baik dan setia, katanya. Masuklah ke dalam sukacita Bapamu. Anak-anak, ini adalah pesan utama kita sebagai kaum sisa. Inilah yang membuat penghakiman dan kedatangan itu dapat ditanggung. Bahkan, kita tidak sabar menantikannya. Anak-anak, demikianlah renungan pagi kita hari ini. Mari kita akhiri dengan doa. Belalah hati saya, berdirilah di samping saya, berpeganglah pada saya, dan jangan pernah biarkan saya tersesat. Saya tahu betapa berdosanya saya. Hanya Engkau yang tahu sejauh mana kebenarannya. Saya mengklaim pengampunan-Mu, darah-Mu,
saya sendiri dan hanya memikirkan engkau dan anak-anakmu yang lain. Saya ingin kami semua berada di sana.